Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 17 Desember 2021. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas sekitar 6 saham ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama saya bahas adalah INDF atau Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi ini adalah grafik mingguannya untuk saham INDF. Kalau kita perhatikan secara sekilas ya, memang dia sideways-nya lumayan lebar ya, antara 6.000 sampai dengan 6.700 ya kurang lebih ya. Ataupun kalau diambil tengah-tengahnya ya ini kurang lebih ya sampai 6.900 lah ya. Jadi memang dia sideways-nya lama, tapi kalau kita lihat di sini saya sudah gambarkan ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.300, target dekatnya di 6.700. Jadi kalau yang mau buy ada dua pilihan, tunggu buy and weakness di sekitar area 6.300 ya. Kalau dia berhasil bertahan di atasnya, kalau dia turun kemudian dia rebound ke atas, naik ke atas 6.300 boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi resisten dekatnya sekitar 6.700. Kalau dia naik ke atas 6.700 semua buy silahkan. Target berikutnya di 7.000 sampai dengan 7.275. Di sini kalau kita lihat high-nya di 6.950 ya. Dia belum berhasil tembus ke atas resisten 7.000, dia turun ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal tembus ke atas 6.700, belum tentu kali ini dia gagal ya. Begitu juga kalau ini kan 6.950. Kalau dia kali ini berhasil tembus ke atas, kita jangan terlalu curiga. Oh itu pasti turun, kita jual aja. Belum tentu ya. Jadi solusinya adalah pasang trailing stop aja. Jadi nggak perlu terlalu um, mengandai-andai ya. Jadi andaikan ini wah ini sudah resisten kuat dia bakal langsung turun, belum tentu ya. Jadi kalau resistennya itu tembus ke atas dia akan membentuk resisten baru di harga atas ya yang lebih tinggi lagi ya dan seterusnya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 7.000 mau tambah lagi silakan. Nah, berikutnya di 7.275, berikutnya lagi memang agak lebar ya sekitar 8.000 ya. Seperti itu ya. Saya yakin sih ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 7.000 ya. Sampai dengan awal tahun depan masih ada peluang untuk INDF ya. Itu secara weekly-nya. Nah, kalau kita lihat secara daily-nya, 2 hari ini memang kenaikannya lumayan bagus ya. Cuma saja kalau kita perhatikan dari hari Kamis ya, dia naik tinggi, kemudian dia Jumatnya koreksi, dia naik lagi tinggi ya, seperti itu ya. Jadi terus terang aja di sini ada swing high terdekatnya yang harus diuji ya, 6650 ya. Nah, kalau garis-garis saya di sini saya sudah berikan ya, naik ke atas 6.600 boleh buy. Jadi kalau yang mau buy sebenarnya sih boleh aja ya. Memang di sini sideways, tapi kita jangan terlalu kaku. Wah, kita tunggu aja di bawah. Ya terserah sih kalau mau tunggu buy and weakness di bawah. Yang mau tunggu buy and weakness di bawah, tunggunya tetap sama ya. Di area 6350 ini saya sudah gambarkan sebelumnya di sini ya, yang sebelah kiri ya. Jadi saya nggak rubah-rubah. Artinya kalau dia koreksi di bawah 6350 ya atau nyentuh 6350, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 6350 kita buy ya. Naik ke atas 6475 tambah lagi, naik ke atas 6500 tambah lagi. Itu yang bagi yang buy on weakness. Mau buy sekarang silakan pasang trailing stopnya di 6600 dan 6500 lah ya, atau 6475 ya. Itu stop lossnya. Yang penting di sini adalah selama bertahan di atas 6350 dia masih ada peluang untuk breakout lagi naik ke atas 6950 ya. Dengan targetnya ya saya sudah gambarkan 7075 7275 ya. Memang daily sama weekly agak sedikit berbeda ya garis-garisnya ya. Jadi di sini kalau yang mau tunggu langsung hari ini kan saya tunggu aja breakout ya. Ya silakan aja. Jadi kalau yang mau buy high sell higher tunggu breakout naik ke atas 675 boleh buy ya. Seperti itu ya. Kemudian dia naik lagi ke atas 6825 tambah lagi breakout ke atas 6950 boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya di 7075 dan 7275. Kalau berkaca dari ini sebelumnya saya kan tarik dari garis Fibonacci retracement ya, dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Itu dia target berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas sini ya, Fibonacci retracement 38,2% ya, ini resistennya ya. Jadi saya suka dari Fibonacci retracement dan extension adalah dia garis-garisnya lumayan rapi ya. Kalau ingin tahu cara penggunaan garis-garis untuk Fibonacci retracement dan extension bisa baca video edukasi, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi naik lagi ke atas 6950 tambah lagi naik ke atas 7075 tambah lagi target berikutnya sekitar 7275 dan 7350-an ya. Itu untuk INDF. Jadi masih lumayan bagus ya seperti itu ya. Memang kita harus sedikit bersabar ya. Tapi kalau kita perhatikan di area weekly-nya tadi ya, sideways-nya sebenarnya sih kalau untuk trading lumayan ya seperti itu ya. Jadi kalau dia koreksi naik ke atas 5300 buy,
Ya kalau dia berhasil breakout ke atas 6.700 mau tambah lagi silakan atau pasang trailing stop ya. Jadi lumayan profitnya ya. Memang range-nya agak pendek tapi dia cukup kuat ya. Dia masih ada peluang sampai ke 8.000 lagi, masih ada harapan ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Oke, berikutnya untuk ICBP. Jadi ini garis-garisnya untuk grafik mingguannya saya sudah berikan support resistennya. Dia support terdekatnya di 8.700. Berikutnya resistennya 9.025 dan 9.775. Jadi ini memang cenderung masih sideways ya. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ini masih bagus peluangnya ya. Memang 2 minggu yang lalu dia sempat low jatuh sampai dengan 8450 ya. Jadi kalau naik lagi atas 8.700 saya sudah sebutkan ya boleh buy ya. Kalau kondisi sekarang mau buy silakan, selama di atas 8.700 ya masih cukup bagus. Target berikutnya di 9.025 dan 9.275. Itu kalau dari support resistance weekly-nya. Kalau dari daily-nya memang garis-garisnya sedikit beda ya. Ini saya sudah sebutkan ya, sama ya. Area buy weakness di 8.700. Artinya kalau dia turun koreksi, dia berhasil rebound naik ke atas 8.700, silakan buy ya, seperti itu ya. Nah, Pak Sultan ini sudah berhasil naik, kemudian dia turun lagi ya. Jangan lupa pasang trailing stop ya. Intinya selama bertahan di atasnya 8.700 ya penutupannya ya, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 9.200 dan 9.425 di sini ya. Jadi ada dua swing high yang dia harus tembus ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau dia naik lagi ke atas 9.100 tambah lagi, naik ke atas 9.200 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk ICBP. Berikutnya Unilever ya. Memang Unilever ini sudah pernah saya sebutkan sebelumnya, dia strong downtrend ya. Dia sempat rebound sampai 5275 ke atas ya, sampai high-nya di 5400 ya. Kemudian dia koreksi, rebound, kemudian dia turun lagi. Nah, sebenarnya kalau mau buy sekarang itu terus terang resikonya memang boleh dikatakan juga tangkap pisau jatuh ya. Tapi kalau kita bicara mengenai tangkap pisau jatuh, ini pisaunya sudah pernah menancap di tanah ya, di area sekitar 3.800. Jadi kalau kita buy sekarang mau spekulasi buy on weakness ya silakan ya, seperti itu ya. Asalkan pasang stop lossnya di 4.010 dan 3.800 ya, ini garisnya sudah saya berikan. Jadi selama bertahan di atas 4.010 sebenarnya dia masih ada harapan untuk naik lagi ke atas 5.400 ada ya. Naik ke atas 4.480, yang belum punya kalau yang mau buy silakan ya, itu untuk weekly-nya ya. Target berikutnya 4.710, kalau naik lagi boleh tambah lagi. Kemudian berikutnya lagi di sini swing high-nya di 4.890. Jadi buy-nya bertahap aja ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Dan mudah-mudahan aja sampai dengan tahun depan saya rasa sih harusnya ke 6.000 kembali bisa ya. Mudah-mudahan untuk Unilever dia memang sudah turun dalam. Turunnya Unilever ya karena fundamentalnya dia juga menurun ya. Tapi kalau kita lihat jauh ke belakang ya, garis 4.010 itu kurang lebih area supportnya untuk pertengahan tahun 2012 ya. Memang dia dari sebelumnya dia breakout ke atas ya, ini di awal tahun 2012, kemudian dia koreksi. Sejak saat itu kan dia bertahan di atasnya 4.010 ya. Ini tahun 2013, kalau bicara mengenai 2021 nanti sampai 2022 ya, kan ini kan mau ambil akhir 2022, mau akhir 2021 ya, tahun depan kan sudah 2022 ya. Jadi itu sudah supportnya kurang lebih sekitar beberapa tahun yang lalu ya, harusnya sih sudah price in semuanya ya. Jadi penurunan Unilever ini ya sebenarnya fundamentalnya juga karena turun dan juga tidak lain karena pembobotan indeksnya juga ya, itu pengaruhnya besar ya, seperti itu ya. Jadi banyak investor atau manajer investasi yang sebelumnya dia sebagian portfolionya di Unilever dia lepas atau gimana ya, gitu ya. Tapi menurut saya sih selama di atas 4.010 sebenarnya sih masih ada peluang ya. Memang agak jauh ya. Kalau mau pakai daily-nya ini saya sudah gambarkan ya. Garis-garisnya sudah saya gambarkan 4210, 4020 itu kalau mau pasang stop lossnya di sana. Jadi kalau mau buy sekarang masih ada peluang boleh. Ini terus terang aja spekulasi buy on weakness ya. Sebenarnya kalau mau lebih aman tunggu naik ke atas 4710 ya. Saya sudah gambarkan. Masih tetap sama. Cuma ini aja ya, kalau yang mau buy lebih awal silakan ya. Belinya bertahap naik ke atas 4540 tambah lagi naik ke atas 4710, kemungkinan besar dia akan breakout ke atas 4900 ya, dengan target-targetnya sekitar 5400. Jadi kemungkinannya masih bisa naik lagi 2 digit lah paling enggak ya, seperti itu ya. Tapi tetap perlu diingat ya, ini resikonya masih cukup besar, jadi jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Itu untuk Unilever.
Oke. Uh, Berikutnya kalau kita perhatikan untuk hoki ya. Hoki sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Uh, jadi lama saya belum bahas kembali, saya bahas kembali. Ini area 180 adalah area supportnya yang cukup menurut saya sih cukup kuat ya. Sebelumnya dia memang sideways-nya lebar ya, antara 180 sampai dengan 206 ya. Jadi selama bertahan di atas 180, menurut saya sih ada peluang untuk naik lagi ke atas 206. Memang uh, ini tradingnya pendek ya, 1-2 minggu ya. Karena dia kalau nggak lama lagi dia turun lagi, karena dia masih cenderung sideways. Tapi kalau saya lihat sih, selama dia bertahan di atas 180, dia masih ada peluang lagi untuk breakout ke atas 206 ya. Dengan target berikutnya di 228 dan 252. Jadi kalau kita perhatikan mundur ke belakang ya, ini adalah area di sini ya kita lihat ya, di bawah 180. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 180, ini kenaikannya masih cukup bagus peluangnya. Seperti itu ya. Bisa sampai 250-an ya. Ya paling tidak optimisnya di 200 lah ya, 206 ya kalau posisi sekarang. Itu yang terdekat. Ya kalau saya sih mungkin kalau 252 agak susah ya, 228 kemungkinan dikasih ya. Seperti itu ya. Ya hoki memang agak perlu sabar ya. Ini memang akhir tahun dia cenderung konsolidasi. Kurang lebih sih cukup ya untuk hoki ya. Oke, berikutnya untuk Clio. Jadi Clio juga sama ya. Saya sudah pernah bahas juga. Ini dari weekly-nya sudah kelihatan dia sideways ya. Tapi di sini ya, dia saya sudah gambarkan sebelumnya ada dua garis yang 450 dan 440. Itu supportnya. Ini sudah saya pernah lingkari juga ya waktu saya bahas di sini ya tengah-tengah Oktober ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 450 boleh buy ya. Kemungkinan targetnya dia akan berusaha untuk capai target 505 ke atas ya, breakout ke atas. Memang sebelumnya Pak Sunar ini kan gagal, sebelumnya kan 498. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kalau dia kali ini dia gagal lagi belum tentu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku di analisa teknikal. Lihat resistance. Oh, resistance namanya itu batas maksimumnya harus jual. Enggak ya. Kalau dia breakout ke atas, dia akan membentuk resistance lagi yang lebih tinggi di atasnya. Jadi jangan terlalu takut. Kalau naik ke atas 450, menurut saya sih masih ada peluang untuk mencapai target 505 ya. Lumayan ya seperti itu ya. Posisi sekarang kan 452. Jadi buy-nya bertahap aja. Itu weekly-nya. Kalau daily-nya garis-garisnya sudah saya berikan ya. Memang ini area buy saya sudah kotakin ya. Jadi kalau kita perhatikan kalau mau buy sekarang sebenarnya stop loss-nya memang agak jauh ya, 440 dan 436 ini kalau dari daily chart-nya. Tapi selama bertahan di atas 440 dia masih ada harapan ya. Jadi mau buy sekarang silakan, buy-nya bertahap nanti naik ke atas 464 ya di sini ya gambar saya, boleh tambah lagi naik ke atas 476 ya, tambah lagi naik ke atas 486, boleh tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Ya itu untuk emiten Clio. Memang kalau kita lihat ini emiten Clio itu dia masih cenderung downtrend ya. Downtrendnya masih kuat. Karena kalau kita tarik Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low-nya, dia berada di bawah Fibonacci retracement 38,2%. Sempat dia nyentuh berapa kali di sini ya? Satu breakout ke atas ya, dua kali ya. Ini hampir tapi dia gagal ya. Ya, mudah-mudahan aja kali ini berhasil. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal juga, belum tentu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku di saham ya. Mudah-mudahan aja dia masih bagus ya. Memang kalau kita lihat di sini Pak Sunar ini kan asing jualan ya. Nah, di sini saya sih nggak lihat asingnya ya. Walaupun asing jualan banyak, saya fokusnya di pergerakan harganya. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk Clio ya. Masih ada harapan. Lumayan menarik lah ya. Dekat di 436 stop loss-nya ya di sana ya. Kalau mau buy sekarang silakan. Buy-nya bertahap aja, naik lagi, tambah lagi dan seterusnya. Berikutnya ULTJ. Ini sebelumnya memang sempat saya bahas ya, tapi lama nggak saya bahas. Dia sempat naik-naik, garis-garisnya sudah saya berikan juga ya. Jadi koreksinya ini menurut saya sih di daerah sekitar yang perlu diingat ya untuk ULTJ. Selama dia bertahan di atas 1500, sebenarnya dia masih ada peluang naik ke 1600 ke atas ya. Bahkan ke 1800 bisa ya. Memang sebelumnya gagal, tapi kalau sebelumnya gagal belum tentu berikutnya gagal lagi enggak ya. Belum tentu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, pasang aja stop lossnya di 1535 ya kalau mau buy sekarang. Atau tunggu sekalian di area bonus sekitar 1500 dengan stop lossnya 1495 ya. Ini maksimum stop lossnya. Kalau mau buy sekarang peluang sih maksud saya seperti itu ya. Itu dari weekly-nya ya. Untuk dari daily-nya, kalau kita lihat sama ya garis-garisnya ya. Naik ke atas 1560 mau buy silakan, pasang stop lossnya di 1545 dan 1535 lah ya. Atau pakai batasan bawah 1525. Jadi masih ada peluang untuk ULTJ ya. Memang ULTJ ini
likuiditasnya nggak seberapa liquid banget ya, kadang-kadang dia bisa naik tinggi volumenya kemudian hilang ya. Nah, seperti itu ya. Tapi menurut saya sih masih cukup menarik ya. Target price berikutnya di 1625 dan 1665. Di sini ada checkpointnya istilahnya ya, 1595. Jadi kalau mau buy sekarang silakan naik ke atas 1595 tambah lagi, naik ke atas 1625 boleh tambah lagi ya. Pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 1560 dan 1535 atau 1525. Maksimum banget kalau masih mau hold agak panjang ya 1495 di sini ya. Kalau turun di bawah 1495 jangan sekali-sekali hold atau average down ya untuk ULTJ ya, karena dia resikonya bisa tinggi ya, turunnya bisa dalam ya. Bisa sampai 1350 kalau dia sampai breakdown di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Itu kurang lebih untuk ULTJ ya. Jadi cukup sekian ya untuk analisa saham mingguan. Jangan lupa cek playlistnya ya, linknya dari video deskripsi di bawah ini untuk video yang lainnya. Seperti biasanya saya selalu mendoakan ya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya, amin. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ada ketinggalan ya kalau ada video baru. Kemudian jangan lupa kasih komentar juga ya, karena komentar membantu saya untuk perbaikan ya. Kalau misalnya ada saran atau ada kritik sih boleh saja ya, saya selalu terima kritik kok, cuma saja ada beberapa memang kritiknya itu cenderung menghina saya ya. Kalau saya menghina saya sesat, saya biasanya sih nggak saya tampilkan ya, seperti itu ya. Karena terus terang aja saya nggak pernah menyesatkan orang lain, karena garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi kalau dia breakout boleh tambah lagi, tapi kalau ternyata setelah buy up atau average up atau buy ya, ternyata turun lagi berbalik arah, ya bukan salahnya Pak Sunar ya, seperti itu ya. Karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya, seperti itu ya. Jadi sekian, terima kasih banyak.